Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bersama bersama kembali lagi bersama saya Fadli Digital. Nah, ini teman-teman saya update materi mini course best practice jualan pakai Skalev, di mana ini soal Skalev on steroid. Mungkin beberapa teman-teman di sini ada yang bingung, apaan tuh Bang Skalev on steroid? Sebelumnya saya tulis on confirm. Nah, ini kan udah berubah jadi confirm. Saya ubahnya seminggu, sehari apa 2 hari yang lalu ya. Hanya saja saya baru sempat nih, mohon maaf ya, baru sempat membuat video materinya atau video tutorialnya. Dia singkat aja, cuma mungkin biar teman-teman kebayang lah ya gimana implementasinya atau eksekusinya. Oh iya, saya sekaligus memberikan info ya teman-teman, di mana kan awalnya update materi ini tidak ada ya. Malah memang tidak ada nih di form checkout-nya ya. Form checkout itu saat teman-teman lihat ini loh, apa aja sih yang akan teman-teman dapatkan gitu kan. Malah yang di sini udah ada semua sih ya. Ini udah. Lalu ini udah. Ini juga udah, ini juga udah, ini udah, ini juga udah. Nah, saya tambahin di sini nih, update materi, cek aja member area. Nah, mengenai update materi memang cukup banyak saya tulis teman-teman. Jadi yang kepikiran sama saya tuh, dan enaknya juga di Skalev kan ya, kita bisa nih mengedit LMS kita atau kelas e-course kita, walaupun bukan sedang tidak di depan laptop. Itu baru diinfokan lewat email kalau nggak salah ya, atau lewat kantin ya, di topik kantin di Telegram oleh Bro Aka atau Agan Khalid, mengenai kita bisa nih update LMS kita walaupun tanpa depan laptop. Ya mungkin sesimpel kayak menambahkan materi, atau sekedar kalau memang udah ada videonya tinggal copas videonya, video YouTube atau di Google Drive ya. Kan hanya dua itu dulu aja yang baru bisa ya. Lalu dimasukkan ke LMS-nya. Bahkan kita bisa kayak ngedraft LMS kita. Gitu kan teman-teman. Nah, saya juga gitu teman-teman terkait update materi ini. Update materi ini saya kepikiran bikin gitu kan. Nah, makanya di update materi ini tidak ada saya tulis di form checkout ini. Jadi saya mohon apa namanya, bukan pertimbangan, teman-teman memaklumi, memang yang sudah saya tulis di sini tuh yang kepikiran oleh saya kayak gitu teman-teman. Nah, kepikiran bikinlah di draft dulu aja di sini. Cuma saya lebih cenderung mengaktifkan toggle-nya ya. Arti kalau saya aktifkan toggle-nya itu, bentar, ini, arti kan teman-teman dari sisi teman-teman mengakses tuh kelihatan ya ada materi ini. Cuma memang saya tekankan di sini, coming soon gitu ya. Coming soon. Kalau nggak saya aktifin toggle-nya, dia mungkin hilang. Tapi saya lebih cenderung memilih, ya udah saya aktifin, tapi saya tuliskan gitu ya, coming soon. Jadi saya mohon maklumnya dari teman-teman atau kesabaran teman-teman, karena memang ini tidak saya janjikan di awal gitu ya. Jadi cuma kepikiran oleh saya, oh ini kayak bagus nih ditambahin kayak gitu teman-teman. Jadi ini kayak saya nitip apa yang akan saya buat atau rekam untuk kelas mini course best practice jualan pakai Skalev ini. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi saya cicil lah gitu ya teman-teman. Baik, lagi ke Skalev on steroid ini teman-teman. Jadi ini adalah script ya, sebenarnya script ini oleh kreatornya. Nah, kreatornya belum saya info ya. Sebenarnya beliau sebenarnya beliau ada di dalam grup, cuma ya mungkin kalau beliau berkenan, dan nanti juga beliau akan lihat video ini kan ya. Ya, mungkin beliau akan muncul di grup atau gimana, itu kebebasan beliau ya. Saya nggak akan spoiler beliau mungkin ya. Tapi kalau teman-teman mencari-cari siapa orangnya mungkin akan ketahuan juga ya. Gitu. Yang jelas, saya baru dapat izin dari kreator skripnya teman-teman untuk mengimplementasikan Skalev on steroid ini. Jadi kan sebenarnya udah saya ceritain di sini. Intinya maksud dari Skalev on steroid ini ya. Jadi maksudnya teman-teman, saat orang buka checkout page kita,
Nah, ini aja saya baru buka kan teman-teman. Nih kita coba lagi. Ini kok sudah keisi aja nih. Coba ya saya buka lagi formnya. Di sini form nggak ya? Oh enggak ya. Nih saya reload deh. Mini course ya. Ini kan baru kebuka ya. Nggak ngapa-ngapain nih teman-teman, lihat secara real ya. Kita ke checkout page-nya. Nah, udah keisi teman-teman. Nah lah, inilah yang dimaksud dengan Scalef on steroid. Jadi, data orang yang pernah mengisi form ini, walaupun belum klik daftar sekarang atau submit begitu ya, datanya udah keisi. Jadi ke-record. Saya tahu ini di Berdu tuh namanya checkout tertinggal ya, tapi lebih ke checkout tertinggal itu, ini mirip-mirip lah. Checkout tertinggal di Berdu itu adalah, misalnya orang kena iklan kita yang menggunakan platform Berdu. Dia sampai ke checkout page, dia mengisi nama, email, dan nomor WA, tapi tidak sampai submit form. Nah, itu di sisi dashboard, dashboardnya Berdu, di dalam website kita sebagai administrator ya, itu ada datanya, nama, email, dan WA. Untuk apa? Agar bisa di follow up. Nah, itu yang saya lihat di Berdu. Nah, ini lebih unik, lebih menarik menurut saya. Karena kenapa teman-teman? Anggaplah nih orang, si Fadli Digital ini kena iklan 2 hari yang lalu nih. Gitu ya, atau 6 hari yang lalu, atau kemarin. Nah, kemarin dia kena iklan lah anggap, tapi dia baca-baca gitu ya. Oh, oke, saya tertarik nih ke next page. Biasanya kan kalau halaman pertama dari iklan itu adalah landing page. Ya kan? Kayak ini deh. Nah, ini e-course, ini kan landing page. Anggaplah orang kena iklan, dia tertarik, terus ke kalau mau ngisi data ke checkout page dong. Gitu ya, checkout page. Nah, sampai sini, ini saya yakin udah keisi juga sih. Oh, enggak ya. Mungkin saya belum pernah ngisi nih di sini. Nah, orang itu mengisi data di sini. Gitu ya, nama, email, dan WA. Tapi, nah, apa ya, Fadli, ini WA saya apa ya? Boleh deh. Akhirnya ketahuan juga di sini ya. Apa deh? Ya, WA ini aja deh. Nah, tapi nih orang masih ragu mungkin ya. Atau lihat harga, kurang cocok sih. Atau gimana gitu ya teman-teman. Dia nggak klik submit form. Dia ya bisa kembali di HP-nya, mungkin rata-rata yang kena iklan itu di HP ya, mobile atau smartphone. Anggaplah dia lupa nih, atau tidak melanjutkan. Nah, karena ini tergantung teman-teman beriklan juga ya, apakah sudah menggunakan ASC atau teman-teman masih CBO terus retargeting, kayak gitu. Intinya orang yang sama kena iklan lagi di 2 hari atau besoknya, lalu dia klik iklan kita dong. Klik iklan kita, langsung masuk ke landing page lagi. Nah, saya lupa ya, check page tadi itu udah saya terapin script tadi belum ya? Anggaplah kayak, saya yakin udah. Nah, bener ya, udah ada datanya. Nah, itulah yang dinamakan dengan Scalef on steroid. Kayak gitu ya penerapannya, teman-teman. Nah, saya tutorialkan bagaimana eh, menerapkan Scalef on steroid tersebut dari sisi settingannya di landing page. Jadi nyetingnya di bagian landing page ya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman tahu ya, karena itu script berarti dia berupa ya custom head script lah ya. Oke. Nah, di sini saya tunjukkan teman-teman. Ingat ya, dibaca SNKN teman-teman tidak dibagikan ke member lain selain mini course ini. Kecuali teman-teman mendapatkan izin dari kreator scriptnya gitu ya. Tidak ada support untuk memperbaiki scriptnya. Kalau jalan alhamdulillah gitu ya. Kalau yang nggak jalan ya wassalam lah. Ini juga apa namanya, keinginan pribadi dari kreator scriptnya, dan udah izin juga tentu ke pihak Scalef-nya dan diizinkan. Selama masih berjalan, bagi saya sendiri masih berjalan sampai detik ini. Ini saya record di 23 Februari 2025. Sampai sini sekarang masih berjalan, tentu saya gunakan. Pun mungkin kalau nggak berjalan selama tidak membuat error checkout page saya, itu mungkin saya biarin aja, Pak. Atau malah lupa aja nih. Gitu ya, teman-teman. Nah, dua itu ketentuannya. Ya, teman-teman, tidak ada support tentunya. Nah, ini scriptnya, teman. Jadi, teman-teman copy dulu scriptnya. Lalu teman-teman ke landing page builder-nya. Contoh saya mau oke deh, yang checkout page ini aja deh. Ini kenapa bisa kayak gini gitu ya. Nah, ini teman-teman langsung ke pengaturan, teman-teman. Agak ke bawah. Nah, ini teman-teman. Biasanya default-nya itu custom head script ini dalam keadaan mati toggle-nya. Nah, teman-teman aktifkan dulu, karena kalau nggak diaktifin kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa
ketik apapun di sini. Jadi aktifin dulu, anggaplah ini kosong tadinya gitu ya. Kayak gini aslinya. Nah, aktifin dulu toggle-nya, aktifin, baru dipaste ke sini. Udah, kayak gitu aja teman-teman. Kalau udah, klik save. Oke, view page. Kalau teman-teman langsung cobain gitu ya. Nah, ini udah keisi sih. Oke, ini page baru ya. Nah, saya isi formnya teman-teman. Fadli. Op. Ya udah sih. Udah ketahuan juga nomornya. Nah, tapi teman-teman saya ya mungkin ada yang ke distract dipanggil mungkin orang tua, anak, pasangan dan lain sebagainya. Hal-hal yang membuat ke distract gitu ya teman-teman. Nah, saya tinggal klik submit. Ya saya mungkin bisa kayak, nah saya copy dulu linknya. Hilangkanlah form ini gitu ya. Nah, anggap nih besoknya orang ini atau saya tadi itu kena iklan ini gitu ya. Atau ya traffic organik juga bisa teman-teman. Tidak harus traffic dari iklan ya. Ingat ya, tidak harus. Pokoknya traffic yang datang dari manapun gitu ya. Nah, buka form tadi, harusnya sih udah keisi. Kok kasih nah. Coba ya. Di sini tadi keisi ya. Oke, Fadli. Nah, jangan-jangan ada yang salah sedikit nggak sih? Buka lagi. Saya bener kok. Skrip gitu ya. Oke, saya coba lagi. Fadli, email, nomor. Udah. Nah, saya nggak submit, tapi balik lagi. Hilangin lah gitu ya. Refresh. Menarik, tadi bisa, sekarang nggak bisa. Nah, itu tuh. Nah, kadang berjalan, kadang enggak. Enggak juga sih, barusan karena saya setting aja ya. Coba script apa lagi atau landing page atau form di landing page apa lagi saya pernah setting ini ya. Kalau ini saya refresh, nggak kisi ya. Menarik ini. Kenapa tiba-tiba nggak ada nih? Yang mana lagi ya? Saya pernah bikin. Hmm, ini kali. Oke, ini ada scriptnya. Coba simpan. View page. Nah, ini ada. Ya gitulah ya teman-teman, kadang bisa kadang enggak. Yang penting tidak membuat error check page-nya ya. Gitu aja sih teman-teman. Simple, cuma ya menurut saya ini akan sangat berguna apalagi kalau teman-teman beriklan. Yang tadinya dia kena iklan hari ini, dia sempat ngisi form tapi mungkin masih ragu atau ke distract yang lain, dia nggak klik tombol submit. Nah besoknya atau 2 hari ke depan atau 3 hari atau bahkan seminggu ke depan, dia klik lagi atau kena iklan kita lagi sampai ke checkout page, datanya tuh udah keisi. Jadi kayak dia itu effortless lah. Atau mungkin dia merasa, oh kok udah keisi aja ya gitu ya. Ini mungkin suasananya saat itu ya orang ini kena iklan, kok udah keisi ya. Saya cek bener nama saya, email saya dan nomor WA saya. Harusnya dia ingat. Karena kalau dia nggak ingat, kemungkinan dia akan curiga sih loh. Kok bisa nama saya udah ketulis nih gitu ya. Harusnya dia ingat bahwa dia pernah memang kena iklan sebelumnya dan memang sempat ngisi formnya gitu ya teman-teman. Ya mungkin untuk batas ingat orang kayak seminggu nggak sih ya teman-teman? Gitu. Jadi ya karena udah keisi tinggal klik submit aja. Jadi itu lebih mempercepat proses orang itu submit formnya. Gitu teman-teman. Jadi ya itu aja ya. Tentu nanti videonya saya akan taruh di sini gitu ya di sisi
ngeditnya tentu di sini nanti saya pasang ya. Tentu saya upload dulu ke YouTube, ambil linknya taruh ini. Ya, itu aja teman-teman modul Scalef on Steroid. Jadi ingat ya, tidak dibagikan ke selain member di selain mini course ini, kecuali teman-teman memang mendapatkan izin dari kreator script-nya. Gitu ya. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.